jualan roti bakar itu, sebenarnya waktu dari SMA. Mhm. SMA juga ketika mau lulus itu, mendekati ujian, Mhm. ikut-ikut jualan gitu. Nah, Oh. sambil belajar gitu kan. Mhm. Aneh ngerasa, apakah pantas gitu tuh, seorang yang rasanya cinta dunia gitu, pengen banyak keinginan kayak gini gini, tapi dirindukan Rasulullah gitu. Oke. Dari situ, ya Allah, jadi hampir setiap malam gitu tuh, setiap jalan pulang, kadang, jalan itu sepi ya, Mhm. pokoknya itu rawan begal juga, Mhm. gelap, jadi kadang nangis terus itu. Jadi di Iya situ iya. pengen banget mondok, pengen ngehafal Quran gitu. Oh. Pokoknya di situ emang pengen banget menghafal Al-Quran. Terus sampai-sampai ani carilah ada teman gitu, teman juga menghafal Quran, cuman mau setor ke dia, waktu juga buat ini, buat apa sih, jualan roti bakar, nggak Oh. jadilah. Waktu salat duha, aneh tiba-tiba tidur gitu, Ustaz. Baru 2 menit, bapak muncul di dalam mimpi. Oke. Jadi mimpinya itu, memang kayak nyata gitu, kayak Mhm. bukan mimpi lah. Iya. Jadi bapak itu masuk dari ini, kayak mau masuk ke kantor, Mhm. beliau nampak kayak, apa ya, jauh dari kata ini, muda banget itu, Ustaz. Maksudnya oh, Jadi sebelum matinya kan udah tua gitu, tapi heeh. ketika di mimpi itu muda banget dan Oh. bersinar itu, Ustaz. Dia itu disuruh mimpin Yalil, kalau Yalil itu kayak buka pintu buat pengantin gitu. Di situ Mmm. Yalil itu berisi shalawat Nabi. Jadi bapak memimpin lah, baru Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, langsunglah terjatuh di situ. Oh. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Teman-teman, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, yakni seorang santri juga di Mafas MRBJ. Dan sekarang alhamdulillah beliau tengah menghafal Al-Quran untuk menghatamkan 30 juznya. Dan insya Allah sebentar lagi mereka akan wisuda. Nah, beliau ini yang uniknya itu merupakan dulunya seorang penjual roti bakar, kemudian datangnya hidayah dan beliau memutuskan untuk sekarang menjadi penghafal Al-Quran. Nah, di balik itu ada kisah-kisah dan cerita inspiratif dari beliau yang akan kita bahas kali ini. Ya, kali ini kita akan berbincang bersama Bang Sahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustaz. Hafalan gimana nih? Waduh, kalau nanyain hafalan alhamdulillah aja lah. Masih Dijalani aja sebatas, lah ya, dijalanin aja. Ya memang pertama kali ini ngafal Quran. iya, pertama kali. Pertama kali Pertama ya. kali mondok juga. Oh, pertama kali mondok. Heeh, Nama lengkap antum Sahrul. Sahrul Fakot, Sahrul Sahrul aja. Sahrul Fakot. Asli orang? Asli Orang Serang, Banten. orang Heeh. Banten. Berarti Banten itu dia masuk Jawa apa Sunda? Kebetulan saya Jawa, Oh, Jawa Cirebon gitu. oh iya iya. Ada Sunda, ada Jawa sih ya. Oh Kalau iya. saya sejawanya Oke. dari Jawa. Berarti ini pertama ngafal Quran, pertama mondok. Mhm. Jadi sebelumnya itu usaha jualan roti bakar, Iya. kemudian kepikiran gitu kan, aku nggak habis pikir gitu, ada abang-abang kan misalnya kan kita Heeh. di luar misalnya ngeliat abang-abang tukang jual roti bakar atau tukang sate. Kemudian mungkin kita nggak terpikirkan beliau itu mau ngapal Quran gitu. Iya, Pasti betul. kita mikirin bahwa beliau fokusnya mungkin cari duit. Cari duit. Gimana biar besok bisa makan gitu kan. Mhm. Nah, tapi antum Allah berikan hidayah itu kemudian dari yang awalnya fokus untuk nyari kehidupan, Iya. nyari uang gitu, terpikirkan untuk kemudian mondok dan menghafal Quran. Nah, itu kita pengen tahu tuh ceritanya. Jadi kenapa dari bisa menjadi apa? Berdagang, berarti emang dari keluarga yang Jualan kurang juga. jualan. Sama jualan roti Oke. roti bakar. Oke, berarti kenapa tuh bisa jualan? Karena antum kan lulusan SMA kan, maksudnya Iya, sekolah kan. heeh. Nah, kemudian memutuskan berjualan itu karena memang suka atau karena emang eh, nggak ada niatan buat kuliah mungkin kan orang lulus SMA lanjut pendidikan gitu. Itu gimana? Sebenarnya ya dari SMA itu pengen banget kuliah. Oh, Heeh, pengen. cuman ya karena dana lagi.
dana lagi Oh. ya, mikirin dana, nggak bakal bisa kuliah gitu. Berarti Biasanya orang tua jualan apa emang? kalau orang tua itu karena udah tua paling ya penghasilannya juga kan dia petani juga. Mm-mm. Jadi kalau di sana itu kebanyakan petani melinjo. Apa itu meninjau? Biasanya ada yang dibikin emping, tahu emping? Eh, Oh iya iya iya, Kayak meninjau. keripik gitu. Iya iya. Ada kulitnya juga. Mm-mm. Jadi di situlah penghasilnya kalau bapak nih. Di situ. Oke. Kemudian nggak mencukupi lah ya untuk Iya. antum kuliah gitu. Kebetulan abang juga kan kuliah. Jadi Oh. eh, kalau double kan susah juga. Dan mungkin Hmm, itulah nyari-nyari mungkin beasiswa. iya. Tapi nggak kepikiran ke sana gitu. Kurang pede waktu itu. Oh. Emang kepikiran cuman wah nggak bakal bisa ini. Soalnya Oh, bukan udah itu orang duluan pengalaman. ya. Gitu. Oke, setelah akhirnya mutusin buat udahlah jualan aja buka usaha gitu. Iya. Karena kan Oke. nyari-nyari kerja itu susah banget sekarang. Karena abang eh, daftar ke sini nggak lolos-lolos. Oke. Jadi disitulah. Jualan. Itu berapa Jualan. tahun tuh jualan roti bakar? Jualan roti bakar itu sebenarnya waktu dari SMA. Mm-mm. SMA juga ketika mau lulus itu mendekati ujian Mm-mm. ikut-ikut jualan gitu. Oh. Sambil belajar gitu kan. Mm-mm. Ikut jualan tapi setiap hari Minggu, setiap malam Minggu. Oke. Setiap malam Minggu jualan gitu. Di situ. Jualan itu jualan pribadi atau punya orang? Punya abang. Oh, Abang. abang kandung. Iya. Mm-mm. Udah beristri Oh, udah. Oke. Hmm. Berarti membantu jualan abang gitu ya. Ah, Nah, setelah itu berapa tahun tuh? Dari sampai jadi setelah itu paling sekitar satu tahun kurang sih. Cuman aneh kerja di ini di sebuah toko Toserba. Toserba. Jadi semua ada jadi oh dari ya. ini dari baju-baju kayak Mm-mm. perabotan, mainan itu. Semua ada di situ. Cuman di situ cuman 3 bulan doang. Nggak betah Oh. karena apa ya? Kadang nggak suka dibentak-bentak, nggak suka disuruh-suruh terlalu apa Oh. ya? Cuman gajinya lumayan juga sih gitu. Oh. Cuman masalahnya nggak suka kayak Tertekan lah gini, ya. tertekan. Iya. Jadi hidupnya kadang sholat Jumat juga agak susah sih. Oh. Makanya ya udahlah 3 bulan itu keluar lah. Desain, oke. Kembali lagi ke roti bakar itu jualan roti Roti bakar. bakar. Nah, itu bisa terbesit itu kan awalnya antum fokus jualan. Hmm. Nah, itu motivasinya awalnya pengen jualan itu apa? Eh, Pokoknya yang pasti harus punya duit doang. Jadi biar nggak nganggur aja. Waktu pas itu ya. Heeh. Jadi biar nggak Nah, nganggur. apa? Kemudian antum bisa sampai kepikiran mondok gitu. Itu gimana tuh perjalanannya? Sampai ya sekarang aku itu aja lah ngapal Quran aja lah gitu kan. Gimana? Jadi awalnya itu ya dijalanin kan ya. Ya dijalanin jualan roti bakar kayak mainin aja, kayak Mm. main biasa. Mm. Kalau roti bakar kan yang namanya mangkal, kalau ada pelanggan layanin, kalau enggak paling ngobrol sama teman gitu kan. Oke. Cuman di situ suatu ketika ada banyak keinginan gitu, muncul banyak keinginan. Oh. Banyak keinginan yang pertama ya itu nikah. Oke. Karena pengen nikah banget gitu. Heeh. Yang kedua pengen punya usaha. Heeh. Dan yang ketiga pengen punya motor karena biasa aneh kerja itu pakai motor abang aneh, cuman ya itu juga agak udah mau rusak gitu. Mm. Terus tiba-tiba udah lama kelamaan kan motor itu rusak. Karena rusak ya terpaksa kredit motor lah. Oke. Setelah kredit motor kan setelah kredit motor itu pasti banyaklah pengeluaran lagi kan, 1 juta Iya. setiap bulan gitu. Iya benar. Karena kan ngambilnya yang 1 juta tiap bulan. Di situ waduh nggak mungkin gitu tuh mau nyampein keinginan besar gitu, sedangkan penghasilan segini dibuat kredit motor gitu, bayar angsuran. Di situ mulai pusing. Mau nikah kayak gini, mau buka usaha kayak gini gitu, karena kan tiap bulan keluarin Iya. gitu 1 juta. Terus ditambah lagi pemerintah menurunin harga BBM waktu itu. Heeh. Di situ masya Allah, di situ memang nggak tahu ikut pusing juga gitu. Nurunin harga BBM. Nurunin, naikin astagfirullah. Sorry. Iya iya. Jadi
kalau harga BBM naik semuanya pada naik gitu. Iya. Dari emang roti tawarnya, dari ya BBM-nya itu sendiri, dari selainya, dari rasa-rasanya, Oh. semua pada naik. Jadi bingung mau dinaikin apa enggak. Cuman pas waktu dinaikin, naikin 1.000 lah intinya. Waktu itu dinaikin 1.000, banyak juga yang komen, Oh. "Kok naik sih ini nih?" Gitu. Heeh. Cuman ya waduh di situ rasanya pusing gitu tuh. Heeh. Apalagi mikirin buat, tercapainya tujuan semua ini gitu tuh. Mikirin yang ini juga, BBM itu juga pusing banget gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Cuman tiba-tiba, ketika lihat YouTube ada kajian ini, Ustadzah Hidayat. Mhm. Jadi di situ nerangin bahwasanya, eee, Allah itu merindukan, saudaranya. Terus Mmm. kata sahabatnya kan, "Bukankah aku ini saudaranya, ya Rasulullah?" Rasulullah Heeh, merindukan saudaranya. iya. Kata ini kan, "La bal antum ashabi." Hmm. Bukan kan ya. Tapi kamu itu adalah sahabatku. Tapi Iya. sahabatku apa sih, saudaraku ini dia itu umatku, dia yang datang setelahku tidak bisa melihatku, Heeh. namun dia mencintaiku kan yang gitu. Iya. Di situ aneh ngerasa, apakah pantas gitu tuh. Seorang yang rasanya cinta dunia gitu, pengen banyak keinginan kayak gini gini, tapi dirindukan Rasulullah gitu. Oke. Dari situ, ya Allah, jadi hampir setiap malam gitu tuh, setiap jalan pulang, kadang, jalan itu sepi ya, Ustaz. Mhm. Pokoknya itu rawan begal juga, Mhm. gelap, jadi kadang nangis terus itu, Ustaz. Oh, sambil berjalan pulang gitu? Iya, naik motor. Jadi itu hampir setiap malam itu. Oh, Jadi kadang apa ya, pantas enggak gitu. oh ya, merenungi kata-kata Rasulullah itu. Iya, Pantes nggak gitu kan saya heeh, dianggap sebagai saudara gitu iya, sama Rasulullah. Oke, jadi itu kepikiran terus? kepikiran terus, apakah pantas jadi umatnya gitu kan, jadi umat Akhirnya Rasulullah. action antum apa tuh Jadi di setelah situ itu? pengen banget mondok, pengen ngehafal Quran. Oh. Pokoknya di situ emang pengen banget menghafal Al-Quran. Terus sampai-sampai ani carilah ada teman gitu, teman juga menghafal Quran. Cuman mau setor ke dia, waktu juga buat ini, buat apa sih, jualan roti bakar. Nggak Oh. jadilah. Terus berniat, untuk ini, untuk mengumpulin dana buat lah nggak apa-apa, yang penting 1 tahun mondok. Jadi ngumpulin duit, cuman nggak kekumpul-kumpul juga. Oh, Nggak iya. tahu jalannya kemana ini. Motor tadi jadi gimana tuh? Ya jalanin aja Oh, waktu itu, jalan aja berarti? waktu motor itu. Pokoknya mikirin itu udahlah, kalau memang ini, kalau masalah urusan motor nggak kemikirin lagi waktu itu. Mhm. Kalau memang ini bisa dilempar juga kan bisa ini kalau masalah motor. Iya. Terus di situ karena susahnya buat apa sih, buat mondok kan ya, sampai-sampai ane itu berpikir bahwasanya pengen jadi apa sih, musafir, Oh. berjalan, mau ke daerah Jawa lah apa gitu kan, pengen banget cari guru gitu, Ustaz. Oh. Biar apa sih, hatinya tenang gitu. Mhm. Terus kalau enggak itu ane pun pengen di apa sih, hidup di hutan sendirian gitu. Loh, kok sampai mikir gitu? Iya, karena emang di dunia kan banyak fitnah kadang, Ustaz. Oke. Sering banget banyak fitnah-fitnah kayak gini. Jadi sampai-sampai pengen lah keluar dari zona kepusingan gitu tuh, Ustaz. Oh. Jadi pengen menyendiri gitu. Oke, berarti kalau antum di hutan ngapain? Ah, Ibadah ya gitu? mungkin iya. Cuman Anda berpikir lagi, terus kalau tinggal di hutan, nanti sholat Jumatnya gimana? Lah iya, Kadang maksudnya itu gitu ya. banyak yang harus dipertimbangkan orang tua gitu Heeh. kan. Jangan mikir eh kita kita apa ya, melakukan sesuatu tanpa melihat konsekuensinya kan Heeh. bahaya juga gitu mana Iya. mudaratnya. Kita mikirin ya kita emang di dunia emang banyak fitnah gitu. Iya. Dunia kan tempat ujian. Heeh. Kalau antum ke hutan terus berharap nggak ada ujian gitu. Iya. Mau Kayak gitu tuh. dimanapun kalau misalnya antum masih di bumi, Mhm. masih di dunia itu tetap ada ujian. Nah, tuh. Akhirnya tapi nggak sampai. Nggak sampai, karena mikirin orang tua juga. Jadi Iya, nggak jadi mufasir karena orang tua musafir. heeh, Mhm. nggak mau jauh-jauh gitu kan. Oke. Ini pun mungkin paling jauh Oh, dari Serang ke Tangerang, padahal kan dekat. Tapi mungkin ini paling jauh juga. oh, Karena berarti orang emang nggak pernah ya mhm, kemana. nggak pernah ke Akhirnya sekarang alhamdulillah nah bisa masuk maskan. itu waktu itu karena sering
sering berdoa-doa kan ya. Iya. Waktu ya jalan pulang itu, pokoknya nggak berhenti-berhenti itu. Kadang aneh bonceng sepupu juga. Sepupu karena kan pulang dari kerja dia juga kerja gitu. Oke. Sampai curhat sama sepupu aneh, sampai nangis-nangis di situ juga. Bahwasannya pengen Oh. banget mondok, pengen banget mondok. Cuman dia tenangin gitu tuh. Udah sabar. Eh tahulah gitu tuh kondisi orang tua juga kayak gini Mhm. gini. Cuman ya berdoa gitu. Terus aneh juga pernah ngomong sama ibu, "Bu, pengen mondok. Cuman gimana kalau di mondok di Abu Yamun Fasir?" Tapi di Abu Yamun Fasir itu dia tasawuf, Ustaz. Mhm, iya. Jadi kalau di situ mondok pun nggak boleh bawa apa-apa, cuman bawa bawa baju yang dipakai itu doang. Mhm. Jadi di situ makan nggak boleh eee, yang kena api lah, intinya nggak boleh dimasak Mmm. atau apa gitu. Yang mentahnya aja dan di situ nggak nerima uang-uang gitu apa gitu. Karena Oh. dia khawatir uang ini dari mana Iya, iya, uangnya. iya, orang tasawuf kan memang Mhm, beda. Dia lebih dalam iya, itunya. Akhirnya nggak jadi ke sana kan? nggak jadi karena memang di situ harus puasa juga gitu, Oh. puasa 40 hari inilah gitu tuh. Itu di Banten ya? Di Banten ada ya, di situ. Cuman aneh mikir, "Aduh nggak sanggup ini." Iya loh, di Banten itu banyak loh pondok-pondok salafiyah gitu kan, Iya, yang belajar-belajar kitab gitu. iya banyak. Tapi akhirnya milihnya ke Mafas gitu. Jadi milih ke Mafaz ini sebetulnya kebetulan juga. Kenapa tuh? Jadi, udah sekitar beberapa bulan, kayaknya udah ada 5 bulanan, sekitar 5 bulanan itu, kebetulan aneh kan ikut di grup I'rab Al-Qur'an. Mhm. Tiba-tiba ada yang ngirim pamflet Maskanul Hufaz. Mhm. Nah, di situ aneh, di situ kan ada pondok gratis lah. Iya. Wah, mantap nih gitu, pondok gratis nih, Iya. cobalah daftar. Pokoknya udah nggak ambil pusing lah, Mhm. langsung, urusin berkas-berkasnya. Cuman ketika mau dikirim, di situ ada tertulis. Jadi kalau memang semisal diterima di Maskanul Hufaz ini, kemudian membatalkan, dikenai biaya 200.000. Nah, Mhm. di situ aneh nggak percaya, Ustaz. Loh, Jadi, apa bener ini pondok apa bukan ini kan? iya, Takutnya penipuan juga gitu. iya. Soalnya di sana ada orang gitu, pernah kerja di daerah mana, Bekasi atau mana ya itu. Jadi kerja, jadi kayak ditipu juga gitu tuh. Jadi gajinya nggak seberapa, cuman dia mau pulang nggak dibolehin gitu. Aneh takut gitu, penipuan bukan ini ya. Karena sebelumnya belum tahu kalau ini pondok ini Ustazah Oki gitu, Iya, karena belum iya. tahu. Di situ masih ragu gitu. Cuman karena, kekehnya pengen mondok, ya Mhm. udahlah kirim aja gitu. Mhm. Tapi sebelum itu, waktu ngurusin berkas di mana, fotokopian itu ketemu guru agama juga. Jadi disitulah biasa kan, Minta udah nasihat. lama udah Mhm. lama nggak ketemu, jadi ditanyain, "Kemana aja?" Gitu kan. Iya, iya, iya. Terus katanya jawab, "Jualan roti bakar, Bu." Tapi ini pengen daftar pondok gratis nih beasiswa, minta doanya ya gitu. Heeh. Jadi di situ aneh minta doa terus nih. Cuman yang paling awal aneh kasih tahu itu ya orang tua. Kalau Kurang. keluarga belum pada tahu Mhm. waktu itu. Cuman aneh daftar aja. Karena kalau, ngasih tahu ke semua orang dulu pasti kadang nggak ada yang ngizinin gitu. Iya. Karena nggak tahu. Tapi antum itu nggak ada perasaan, eee, ini bisa lulus nggak ya gitu? Antum semenjak tahu itu ada tes segala macam Mhm. gitu kan, ada berpikir gitu nggak? Kebetulan ini apa sih, berpikiran nggak bakal lulus Ustaz. Oh. Karena ngelihat itu tuh Ustaz. Jadi ada grup Telegram, ada yang 25 juz, 5 juz. Aneh paling hafalan berapa juz itu. Oke. Di situ aneh cuman 1 juz kalau nggak salah, Heeh. juz 30 doang aneh punya hafalan itu. Waduh nggak bakal, pokoknya di situ udah pasrahin aja Ustaz. Iya. Jadi udahlah nggak mikirin keterima atau enggaknya, yang penting udah dikirim aja. Tapi di samping itu, aneh selalu minta doa terus sama orang tua. Mhm. Tiba-tiba ya, eee, ketika sore-sore mau menjelang apa sih, seleksi berkas, masya Allah alhamdulillah diterima kan. Untuk berkas. Heeh, untuk berkas. Oke. Terus waktu ini, waktu seleksi wawancara. Mhm. Waktu seleksi wawancara kan pengumuman waktu seleksi wawancara, apa ya, waktu itu kayak serasa gagal gitu tuh. Kenapa tuh? Soalnya dari itu, suruh
baca satu halaman 10 menit. Di situ aneh cuman dapat 4 baris doang. Oke. Nggak dapat 10 halaman kan ya. Terus di samping itu aneh cuman mikirin punya hafalan 1 juz doang. Heeh. Di situ aduh, nggak bakal lolos ini. Oke. Cuman ya itu, aneh perbanyak doa-doa terus. Iya, 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 iya. Doa, 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 dan doa gitu. Sama orang tua Tapi sebelumnya emang udah baca Quran udah bisa? alhamdulillah udah, maksudnya kalau masalah tahsin belum sih. Cuman paling kalau kan kebetulan bapak juga ngajar ngaji. Cuman di situ paling ngajar tajwidnya doang. Kalau tahsin kayak metode apa sih, sifatul Makhraj. huruf, makhraj belum. Iya. Kalau di Oke. situ. Akhirnya sekarang lulus lah ya. Heeh, itu pun waktu Itu seneng pas nggak pengumuman. pas? Iya. Pasti lah. Jadi pas mau pengumuman seleksi wawancara ini ya, kan di bulan Ramadan. Iya. Jadi nganter ponakan aneh juga di ini, zakat di gurunya, di gurunya. Kebetulan gurunya itu Umi kan, manggilnya Umi. Uminya itu nanya ke aneh, "Jadi mondok di mana, Dek?" katanya kan. "Aduh, Bu, belum mondok, tapi ini insyaallah sih pengen mondok, minta doanya," katanya kan. "Insyaallah sore ada pengumuman ini," kan. Oke. Pengumuman. Terus di situ sambil nunggu-nunggu di waktu sholat asar, disitulah mengucur air mata lagi. Kenapa? Karena ya saking pengennya gitu Ustaz. Pengen apa ya? Pengen banget mondok gitu. Oke. Ngucurin disitulah. Pengen pengen banget gitu tuh. Minta berdoa sama orang tua. Tiba-tiba alhamdulillah di situ kan terkadang di IG ya, di IG Mafaz. Kebetulan karena nggak ada sinyal, jadi ngeblur gitu kan. Kayak apa ya? Kayak masih deg-degan gitu. Jadi karena kan banyak orang nama-nama kan yang panjang gitu. Di situ kalau ada nama pendek berarti itu aneh gitu. Iya. Jadi karena kan ngeblur gitu. Wah, ke ciri gitu tuh ada ngeblur gitu tuh. Iya, iya. Pendek ini pasti aneh. Cuman tiba-tiba Masya Allah beneran. Beneran. Akhirnya Dari situlah. seneng banget itu. Seneng banget, langsung aneh lari ke ibu, "Bu, bahwasanya aneh keterima," gitu. Oke. Di situ Masya Allah. Di situ juga ibu juga seneng, teteh juga seneng gitu. Oke. Apa ya mau aku tanyain tadi lupa. Tadi udah di itu ya, Nah, berarti itu maksudnya ini pelajaran juga sih buat kita yang sekarang sedang mondok. Jadi kita yang udah di mondok itu harus bersyukur. Karena banyak di luar sana ternyata orang yang pengen mondok gitu. Iya. Banyak banget loh. Kalau aku kan di media ya, sering itu kalau ngelihat di TikTok terus di YouTube gitu. Banyak banget itu komen-komen pengen banget mondok tapi nggak ada biaya, tapi terhalang inilah, terhalang itulah. Jadi banyak yang pengen sebenarnya mondok tuh, tapi banyak halangan. Jadi pelajarannya kita yang udah mondok ini syukurin dan manfaatin nih. Mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah gitu kan buat mondok. Iya, benar. Nah, jadi harapan antum ke depannya gimana nih setelah sekarang bisa ngafal Quran? Harapannya ya yang pasti pengen jadi lebih baik lagi. Apalagi pengen banget nyenengin orang tua kan ya. Iya. Jadi boleh cerita lagi Ustaz? Iya. Jadi waktu sebelum kesini kan setelah udah lolos dari wawancara itu, anak kembali lagi mikir bahwasanya jadi nggak kesini gitu, masih ragu lagi Ustaz. Karena mikirin orang tua. Orang tua itu Masya Allah udah tua juga gitu bapak ini. Sekitar umur 60 tahunan. Dia kadang sholat, dia gigih ke masjid terus ya. Jadi sholat kadang mau jatuh kadang gitu. Jadi aneh berpikir tiba-tiba kalau semisal bisa jadi santri udah netep di sini kan, tiba-tiba bapak wafat gitu kan. Iya. Terus nggak fokus gitu ngapalnya gimana gitu. Apa pulang apa enggak gitu. Di situ masih mikir lagi. Cuman kedua bulan setelah sebelum kesini, Iya. tiba-tiba Allah manggil bapak gitu. Di situ. Itu udah dapat berita lulus berarti? Iya udah. Di situ udah lulus. Cuman ya masih ragu waktu itu. Nah, setelah dengar kabar itu gimana tuh reaksi antum? Kan ada pertimbangan maksudnya ini jadi mondok nggak ya gitu kan, berarti ibu
ditinggal bapak kan gitu. Iya. Gimana tuh? Ya sebenarnya waktu itu malah makin semangat Ustaz. Oh. Heeh. Karena pengen ngebahagiain orang tua bukan di dunia doang Oh, gitu. iya benar. Jadi pengen ngebahagiain orang tua itu di akhirat. Pengen ngasih Iya. mahkota, jubah Iya, terbaik iya, iya. untuknya gitu kan. Makanya pokok di situ aneh semangat banget itu. Apalagi dari perjuangan Bapak ke aneh itu, dari jualan roti bakar, beliau membantu doa, bantu sholawat gitu. Iya, iya. Berarti ketika dapat musibah itu bukan menurunkan semangat antum, Bukan, tapi malah semangat dalam artian eh, dengan mondok ini aku bisa membahagiakan karena nggak sempat di dunia, heeh, jadi mungkin bisa di akhirat nanti. iya benar. Mantap sih, Nah itu, pertimbangan yang bagus gitu. Jadi harapannya pengen jadi pribadi yang lebih baik, kemudian yang eh, taat beragama lah, bermanfaat gitu tentunya ya. Cita-citanya berarti pengen jadi pengusaha. Kalau cita-cita ya Iya, pengen mantap. jadi pengusaha. Berarti pengusaha yang penghafal Quran gitu kan. Amin. Mantap tuh, bagus gitu. Heeh, Karena kalau kata Rasulullah kan kita itu kalau pengen jadi orang kaya, jadilah pedagang. ya. Jadi orang muslim itu harus kaya. Karena kalau uang itu kita nggak bisa dipungkiri gitu kan. Iya benar. Perlu, walaupun kata orang uang bukan segalanya, tapi Heeh, segalanya butuh butuh uang. uang. Benar benar. Oke. Oke, ada lagi yang pengen disampaikan? Ya karena pengen gigih kan ya tetaplah jalan ke sini kan ya. Mm-mm. Karena udah ke sini cuman pernah eh, udah punya perasaan futur gitu. Oh, kenapa? Karena waktu itu baru masuk tahsin itu, belum masuk tahfiz. Mm-mm. Jadi karena ngelihat orang udah pada S1, udah pada pengalaman mondok gitu. Mm-mm. Aneh belum S1, belum pernah mondok gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi minder sendiri gitu. Oh. Cuman di situ eh waktu salat duha aneh tiba-tiba tidur gitu Ustaz. Baru 2 menit Bapak muncul di dalam mimpi. Oke. Jadi mimpinya itu memang kayak nyata gitu, kayak Mm-mm. bukan mimpi lah. Iya. Jadi Bapak itu masuk dari ini kayak mau masuk ke kantor, Mm-mm. beliau nampak kayak apa ya, jauh dari kata ini, muda banget itu Ustaz. Maksudnya, oh, Jadi sebelum matinya kan udah tua gitu, tapi ah, ketika di mimpi itu muda banget dan oh, bersinar itu Ustaz. serius? Heeh. Oke. 2 kali mimpi kayak gitu, waktu di rumah sama di Mahfaz. Jadi dia nggak pernah ngomong, cuman dari kejauhan cuman senyum aja, Masya Allah. Gitu 2 kali kayak gitu terus Ustaz. Ih, merinding loh aku, serius. Heeh, jadi dari situ eee, Ani mulai semangat lagi gitu, kayak, oh Bapak ini nyemangatin gitu tuh. Maka aneh enggak gitu, enggak semangat gitu. Apalagi Bapak Masya Allah munculnya gitu. Tapi emang orang bapak orangnya taat gitu dalam agama. Heeh, itu juga ninggalnya waktu ada acara hajat Ustaz. Oke. Kalau ini ada acara hajat, pokoknya ep apa ya, dia itu disuruh mimpin yalil. Kalau yalil itu kayak buka pintu buat pengantin gitu. Di situ yalil itu berisi sholawat Nabi. Jadi Bapak memimpin lah, baru Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Langsunglah terjatuh di situ. Oh, Insya Langsung. Allah ya. Makanya di situ setelah itu kan apa ya? Pokoknya kalau diceritain panjang sih Ustaz, dari Iya, iya. 40 hari sebelumnya ke ininya gitu. Banyak tanda-tanda ya. Heeh, dari foto terakhirnya sama KKN itu Mm-mm. ada banyak tanda-tandanya. Iya, 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 iya. Pastilah itu Heeh. tanda-tanda sebelum ajal mendebut itu pasti ada gitu. Mhm. Tapi aku tadi merinding pas dengar antum mimpin ayah itu, berarti kalau misalnya ini husnuzon aneh ya, husnuzon aneh yang pertama, bapak itu pengen ngasih tahu bahwasanya dia tenang gitu di sana. Iya. Nah, Kemudian boleh ini Ustaz. kenapa? Jadi ngomong masalah tenang ya Ustaz. Ya. Jadi waktu itu ke-20 hari Bapak meninggal, Mm-mm. teteh itu dipimpin Bapak. Ah? Mimpi Bapak gitu Oke. maksudnya, astagfirullah. Oke. Jadi gini, karena kan di sana itu kain kafan itu biasanya dari masyarakat dulu, Oke. karena kan biar buat cadangan gitu kan. Mm. Jadi minjem dari masyarakat,
Terus hari ke-20 hari itu teteh mimpiin bapak. Jadi gini, bapak bangun dari tidurnya kan ya. Gini bilang, eh, "Nak, kalau tolong ya cepat dikembaliin kain kafannya." Oke. Niatnya kan teteh itu 40 hari, udah 40 hari barusan dikembaliin kan ya. Cuman bapak ke-20 harinya itu udah bilang, "Nak, kembaliin ya kain kafannya," gitu kan. Bilang ngomong gitu. "Iya Pak," terus kata kata teteh kan. "Iya Pak." Terus kata bapaknya gini, "Ya udah Bapak ngaji dulu ya. Setelah ngaji Bapak mau tidur nyenyak, tolong tutupin." Jadi tutupin itu pakai kain kafan itu gitu. Jadi ngimpinya gitu. Jadi Bapak ngaji, setelah ngaji Bapak tidur, ngomong juga maksudnya mau tidur nyenyak gitu kan. Oke. Bapak ngomong gitu juga, pengen mau tidur nyenyak. Jadi kalau semisal udah tidur tolong angkat ya, ditutupin dan angkat gitu. Jadi udah ditutupin sama kain kafan itu, diangkatlah sama teteh. Katanya ringan juga katanya waktu dalam mimpinya itu. Saking pengennya anak mimpiin bapak ya, pengen banget gitu. Pengen pakai baju bapak, ini juga sarung gitu. Di situ malam apa ya? Lupa sih malamnya. Cuman waktu itu aneh udah ngamalin yang di kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi sebelum tidur itu kan baca surat Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail sama Al-Insyirah, Hasyr. Jadi di situ aneh mau ngaji itu, aneh kan ambil wudhu dulu. Waktu habis ambil air wudhu, aneh tutup pintu. Di situ aneh kejepit, hampir masih ada bekas juga. Jadi biru banget tuh di situ. Terus aneh kasih tahu, "Bu, lihat Bu," langsung ibu lari ke ambil air panas buat ini. Pokoknya baru kasih ini ibu langsung lari gitu sih. Di situ masya Allah gitu, perhatian seorang orang tua gitu tuh kepada anaknya. Di situ ibu langsung ambil air panas, terus aneh lanjut ngaji ya. Setelah ngaji aneh tidur dan masya Allah bapak mimpiin itu. Jadi mimpi beliau masuk ke rumah dengan wajah yang muda, dengan sinarnya gitu tuh. Pokoknya jauh dari kata yang sebelumnya waktu ninggal itu. Pokoknya muda banget Ustaz. Di situ bapak senyum doang, jadi nggak ngomong sedikit pun, nggak mendekat, nggak ngomong. Jadi beliau dari kejauhan senyum dan masya Allah. Jadi itu pertama, yang keduanya waktu di Maskanul Hufaz itu. Waktu futur-futurnya. Makanya kadang kalau lagi nggak semangat, posisi duduknya di situ, jadi biar kayak ngelihat sosok ayah gitu yang memang pernah di dalam mimpi itu. Jadi di situ kadang nangis, sering nangis itu. Keren sih. Iya, itu tadi ngelanjutin yang tadi ya. Jadi ayahmu tuh kayak ngasih tahu antum bahwasanya dia tenang gitu. Kemudian menurutku juga beliau ngasih kayak mengekspresikan bahwasanya pilihanmu itu tepat gitu. Karena antum milih mondok dan ngafal Quran. Nih lihat nih bapak bahagia gitu. Iya. Makanya kan waktu bapak meninggal itu aneh ada sedihnya, ada kayak rasa oh ini jalan Allah gitu tuh. Aku. Jadi apa ya Ustaz? Sedih banget ditinggalin orang tua bapak itu kan. Tapi di samping itu aneh masya Allah mungkin ini jalan Allah gitu tuh, biar aneh fokus mondok gitu tuh. Kalau bapak nggak meninggal ya, bapak nggak ninggal waktu itu mungkin tiba-tiba di sini bapak meninggal mungkin nggak fokus juga gitu. Mungkin di situ ada hikmahnya juga. Bapak meninggal. Masya Allah ya. Oke lah, mungkin cukup ya. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Bang Sahrul ini. Teman-teman insya Allah yang nonton dari awal bakal tahu. Terima kasih sama Bang Sahrul udah mau berbagi. Semoga nanti hafalannya lancar sampai wisuda dan kemudian sukses, cita-citanya tercapai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, semoga terinspirasi. Dan kita cukupkan sampai sini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.